Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Chemistry bersama Bu Isti. Nggak bosan-bosan, kita kembali lagi di pelajaran kimia kelas 11 semester 1. Kita akan mempelajari tentang penentuan delta H reaksi berdasarkan data percobaan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu Ananda diharapkan bisa menentukan delta H reaksi berdasarkan data percobaan kalorimeter ya. Di bawah ini ada alat yang namanya kalorimeter ya, kalorimeter, dan bagian-bagiannya Ananda ini secara gambar ada termometer, ada pengaduk, ada penutupnya, ada bejana kalorimeter, ada jaket. Nah, untuk realnya gimana sih cara masangnya? Kita lihat sama-sama ya di alat yang real. Jadi ini ada yang namanya, ini bejana yang luar, plastik ya bahannya. Nah, ini nanti bejana yang di dalam, bahannya aluminium ya Nanda. Ini dimasukkan, jadi berlapis ya. Karena ini sistemnya dia menahan panas untuk keluar, seperti termos gitu ya. Nah, ini adalah tutupnya dan dilengkapi dengan pengaduk. Jadi nanti Ananda silahkan dimasukkan pengaduknya, ditutup rapat, dah ya. Satu lagi komponen yang kita harus gunakan yaitu termometer ya, untuk mengetahui seberapa besar suhu dari larutan yang bereaksi. Nah, termometernya itu dipasangkan di lubang ini ya. Nah, jadi nanti ketika kita mereaksikan larutan bisa dibuka ya, dimasukkan larutannya, ditutup dengan rapat. Setelah itu pengadukannya hanya naik turun aja ya, nggak usah digoyang-goyangkan, jadi cuma tarik ke atas ke bawah, udah. Nanti diamati. Nah, termometernya kan kelihatan ada merah di sini menunjukkan suhu. Ketika dia bereaksi bisa meningkatkan suhu jadi naik ataupun nanti suhunya turun, gitu ya. Ini cukup untuk alat secara real ya. Kita pelajari dulu secara materi bagaimana caranya menentukan entalpinya. Oke? Oke, baik Ananda. Nah, selanjutnya untuk penentuan entalpi reaksi bagaimana caranya? Yang pertama kita ketahui dulu kalorimetri. Kalorimetri itu metodenya ya, yaitu cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Tadi kita udah tahu alatnya ya. Jadi metodenya disebut kalorimetri. Dapat menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter berdasarkan rumus berikutnya. Ini ada Bapak yang mencetuskan tentang kalor ya, namanya Joule, Mr. Joule ya. Rumusnya yaitu Q itu kalor panas, Q air, MC delta T. Ananda bisa ingat dengan lebih mudah ya, Q MC T gitu ya, Q MC T, biar nanti Ananda gampang untuk mengingat rumusnya. Ini untuk Q air, sedangkan Q boom itu sebutan lain dari kalorimeter, karena kalorimeter itu kalorimeter boom jenisnya, yaitu C besar, ini kapasitas kalor kali delta T. Di sini ada keterangannya, nanti bisa diamati masing-masing ya. Q untuk jumlah kalor yang akan kita cari, massa air atau larutannya, ada kalor jenis airnya, bisa diketahui ya. Dan ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor digunakan ketika mencari kalorimeternya atau kalor boomnya gitu. Nah, untuk delta T ya, ini maaf ini kurang delta. Jadi untuk ini delta T itu kenaikan suhu larutan. Satuannya bisa dalam Celcius, bisa juga dalam Kelvin. Gitu ya. Nah, oleh karena tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan ya, tadi kan sistemnya vakum banget ya, kayak termos, maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap oleh air atau larutan yang ada di dalamnya dan kalorimeter. Boom.
tetapi tandanya berbeda. Jadi untuk kalor reaksi itu rumusnya min jumlah Ki air dan Ki bumnya, ya, dijumlahkan. Jadi kalor reaksi itu sama dengan jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan larutan, sedangkan kalor yang diserap oleh gelas dan lingkungan itu diabaikan, ya, diabaikan. Sehingga nanti Ki reaksinya kan sama dengan min Ki larutan, karena yang diserap oleh gelas itu diabaikan, sehingga hanya Ki larutan saja. Nah, ini ada tadi ya cara memasukkan, Ananda sudah tahu bagaimana bagan kalorimeter bum yang digunakan untuk reaksi pembakaran. Jadi kalau tadi kan kalorimeter biasa, yang di sini ada kalorimeter bum, tempat reaksi bumnya di tengah. Jadi perbedaannya ada di sini. Termometernya sama, ada pengaduknya juga, ada tutup dan wadahnya terisolasi. Oke, kita masuk ke contoh soal aja ya, biar nanti tahu gimana cara ngitungnya. Dari data percobaan itu, cara mencari perubahan entalpi reaksinya bagaimana. Nah, diamati dulu ya. Di sini ada 50 mili yang setara dengan 50 gram larutan HCl 1M. Di sini 1M konsentrasinya ya, molar. Suhunya udah tahu 27, dicampurkan dengan 50 mili NaOH 1M juga. Sama-sama 1M, suhunya sama karena berada di suhu ruangan. Dicampurkan dalam suatu kalorimeter gelas styrofoam. Nah, ini hanya bedanya kalorimeternya itu dari gelas styrofoam. Ya, ternyata suhu campurannya naik sampai 33,5. Nih ada kenaikan suhu, berarti delta H-nya ada, delta T-nya ada ya, maaf. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, kalor jenisnya sama, maka nilainya 4,18 Joule per gram per Kelvin. Ditanyakan, tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. Ternyata udah dikasih reaksinya ini. Diminta perubahan entalpinya berapa? Reaksi antara HCl dengan NaOH yang nantinya menghasilkan natrium klorida dan air. Oke, nah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan kalor larutan. Tadi udah tahu ya rumusnya, Ki mecT. Kalor larutannya itu Ki mecT. Untuk menentukan kalor reaksi, tandanya dinegatifkan, gitu ya. Yang terakhir, menentukan entalpi reaksi. Jika jumlah mol NaOH dan HCl yang bereaksi masing-masing 1 mol, ini sesuai dengan koefisien reaksi ya. Jadi dilihat di reaksi sini, koefisiennya kan 1, maka molnya itu sama dengan 1, gitu nggih. Lanjut, Ki larutan kita hitung dulu, mecT ya, masanya. Dari mana 100 gram? Lihat di soal, 50 gram HCl dan 50 gram NaOH. Maka massa, ini massa larutan ya, 100 gram. Udah dicampur kan? C itu kalor jenisnya air. Ada ya, kalor jenis air sama dengan kalor jenis larutan, 4,18. Dan kenaikan suhu setelah dihitung, kenaikan suhu nanti Ananda tinggal delta T itu kan diperoleh dari T2 dikurangi T1. Tadi T2 nya kan 33,5, tinggal dikurangi aja 27 derajat. Nah, nanti hasilnya adalah 6,5. Sama aja dari Kelvin ke dari Celcius ke Kelvin ya. Sehingga diperoleh Ki larutan 2717 Joule. Ini Ki larutannya. Kalau ditanyakan Ki reaksi berarti min Ki larutan negatif 2717 Joule. Tinggal dinegatifin aja. Nah, kalor tersebut menyertai 50 mili HCl dengan 50 mili NaOH. Sehingga nanti diperoleh molnya. Tadi kan di reaksi itu 1 mol, sedangkan dalam reaksi itu sendiri kan 50 mili 1M.
kita hitung dulu molnya. Ingat lagi ya, mencari mol dari volume, ada molar, itu V volume dikalikan konsentrasinya ya, sehingga nanti volumenya 0,05 itu dari 50 mili jadiin liter dikalikan 1 mol, karena di reaksi itu 1 mol ya, di sini 1 mol, nggak ada koefisiennya, diperoleh 0,05 mol, sama juga dengan NaOH 0,05 mol. Karena jumlah mol per reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien, jadi kalau dijumlah ini kan 0,1 mol ya. Maka campurannya adalah ekuivalen, dia ekuivalen campurannya. Delta H harus sesuai dengan stoikiometri reaksi. Jadi harus menghitung jumlah kalor yang akan dibebaskan. Tadi kan masing-masing diminta 1 mol sesuai koefisien reaksinya. Sehingga di sini nanti Ki reaksi yang diminta 1 mol yaitu 1 mol per 0,05 dari yang direaksikan ini tadi. Kali min 2717, ini Ki reaksi yang awal tadi ya, diperoleh min 54340 Joule, 54.000 dijadikan kilojoule jadi 54,34 kilojoule gitu ya, sehingga delta reaksinya yaitu min 54,34, satuannya kilojoule. Kalau diminta persamaan termokimia yang tadi udah dituliskan persamaannya, kita tinggal menambahkan delta H di sampingnya. Delta H sama dengan min 54,34 kilojoule. Bisa dipahami ya? Oke. Ada soal selanjutnya yaitu masih dengan kalorimeter boom. Di sini 0,16 gram gas metana. Jadi massa yang diketahui ya. Metana itu CH4 direaksikan dengan oksigen berlebih. Berarti kalau ada oksigen artinya itu reaksi pembakaran. Sehingga di sini bisa diamati hasilnya CO2 plus H2O. Ya, ternyata reaksi itu menunjukkan terjadinya kenaikan suhu 1,56. Jika diketahui ada kapasitas kalorimetri C besar, massa air dalam kalorimeter itu 1 gram, kalor jenisnya ada, tentukan kalor pembakaran gas metana. Ada AR, C dan ARH. Rho air sudah diketahui di sini 1 gram per mili. Oh maaf, sebelumnya kita jawab dulu ya. Jadi untuk mencari kalor pembakaran yang pertama, tadi kan diketahui ada massa, ada kenaikan suhu ya. Jadi kita langsung ke menentukan kalor reaksi dulu ya. Jadi Ki rumusnya apa? Ki itu ingat ya, M kali C kali delta T. Masanya berapa? Dari massa larutan yang ada di dalam kalorimeter ya, yaitu 100 gram gitu. Kita masukkan di sini Ki larutannya ya, Ki larutan. Oke, sebelumnya kita tuliskan untuk Ki reaksi. Ki reaksi itu diperoleh dari Ki larutan ditambahkan dengan Ki kalorimeter. Nah, Ki kalorimeternya kan diketahui juga kapasitas kalornya, sehingga kita tulis ya, tadi Ki itu macet MC delta T untuk larutannya, sedangkan untuk kalorimeternya hanya C besar kapasitas kalor ya dengan kenaikan suhu. Maka massa dari larutan yaitu ingat di sini 100 gram kita masukkan
1000 gram ya, maksudnya 1000 gram. Satuannya boleh tidak ditulis dulu. Untuk suhunya, C itu kalor jenis air, ada di sini ya, 4,18. Kenaikan suhunya 1,56. Nah, ini untuk Ki larutannya, sedangkan Ki kalorimeternya kapasitas kalornya yaitu 958 ya, dikalikan 1,56. Ini kenaikan suhu ya. Oke, sebentar. Jika dihitung di sini didapatkan, boleh dihitung satu-satu ya Nanda ya, diikuti sambil menghitung. 20,8 satuannya masih joule, dan di sini diperoleh 1444,48 joule. Coba dicek Ananda, sudah benar belum hitungannya, sehingga nanti diperoleh Ki reaksi sama dengan 8015,28. Ini satuannya masih joule. Boleh nggak dijadikan kilojoule? Jadi nanti 8,15 saja kilojoule. Gitu ya. Sudah. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini diketahui 0,16 gram, berarti ini belum 1 mol ya. Kita cari dulu molnya. Untuk mencari mol, berarti ingat lagi tadi, massa per mr. Nah, masanya diketahui 0,16 dibagi mr-nya CH4 itu 16. Karena ini C-nya 12 ya. Jadi C-nya 12, hanya ada 4, berarti jumlahnya ada 16. Molnya adalah 0,01 mol. Ya. Udah dapat molnya, sehingga kita bisa mencari delta H per mol. Jadi delta H-nya nanti, kalau di sini ada Ki, delta H itu jadinya min Ki. Ingat ya, min Ki per mol. Molnya udah kita hitung, sehingga min Ki tadi 8, di sini jadi min dibagi 0,01, hasilnya adalah iya. Sudah cocok Ananda? 8015. Satuannya kilojoule per mol. Oke. Gitu ya, kilojoule per mol ya Ananda. Thank you, ternyata sudah selesai dari materi perhitungan entalpi berdasarkan kalorimeter ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.